Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus pasang ini. Tadi yang itu tidak terekam, ternyata sudah full harddisknya, jadi tidak bisa merekam. Nah ini makanya saya buatkan yang baru. Nah ini kita akan menceritakan permasalahan jaring-jaring pipa. Jadi jaring-jaring pipa, aturan kesalahan yang terjadi tadi, yang betulnya bagaimana sudah saya ceritakan. Sekarang ini ada soal ujian kemarin. Bukan soal ujian kemarin, tapi mirip pekerjaannya sama. Nah, mirip ini harus dimengerti, harus dimengerti bukan diapalke, tapi harus dimengerti langkah-langkahnya. Jaring satu adalah ABD. Jaring dua BDEC. Nah, K-nya seperti yang tertera. Kemudian ini disuruh menghitung debit masing-masing pipa dan arahnya kemana, arah debit, arah dan besar debit masing-masing pipa. Nah, ini hitungannya seperti di bawah. Nah, ini hitungannya. Penyelesaian dengan trial and error. Nah, ini penyelesaian dengan trial and error dengan berpedoman hukum kontinuitas, yaitu key input sama dengan key output, key masuk sama dengan key keluar. Kemudian dimisalkan di titik A itu ada key masuk 100 liter per detik per sekon. Kemudian key outnya, ini key masuk, key outnya mana? Misalnya AB. Ini kita misalkan saja 70. Berarti AD-nya sisanya 30. Nah, kalau kemarin 125, nah ini kita misalkan berapa? 70 berarti sini 55. Kalau sini 80, sini 45. Hanya kayak gitu aja. Jadi jangan sampai tidak nol jumlah debit di sini, tidak nol, harus nol. Kemudian kalau ini 70 menuju titik B, berarti ada panahnya. Lah ini panahnya ke kanan. Panahnya ke kanan, titik B. Panahnya ke kanan, ini berarti debit masuk. Debit keluarnya mana? Misalnya ini BC dan BD itu nilai K-nya sama, 4, berarti kita bagi 2 saja, 35 dan 35. 35 itu jumlahnya 70. Nah, terus sekarang ini BD ke bawah 35. Sedangkan AD serong ini diagonalnya 30. Jadi jumlahnya 65. Kalau 65 itu di titik D sudah keluar 25, berarti masih 40. Jadi DE 40. Kan mudah. Demikian mudahnya. Nah, 40. Nah, kemudian kalau ini 40 masuk di titik E, yang keluar dari titik E itu sudah ditentukan 50 keluar. Berarti kan masih kurang 10, berarti ini harus ada 10 dari atas. 10 dari atas, dari arahnya 10 arahnya ke bawah. Kemudian kita tinjau titik C. Titik C itu masuk dari kiri 35 dan keluar yang sudah ditetapkan ini 25. Berarti 35 dikurangi 25 masih 10, berarti ini pas 10. Jadi ini konsepnya sudah benar, soalnya benar bisa diuraikan. Nah ini sebagai gambar pendekatan satu, harus digambar. Panahnya juga digambar, titiknya juga digambar. Jangan titiknya nggak digambar, panahnya nggak digambar. Ya apa kalau panahnya nggak digambar? Belum menjawab soal. Soalnya kan arah dan besar. Nah arahnya panah itu, besarnya ini, penentuan ini, pemisalan ini. Kemudian ini ditabelkan, tabelnya seperti ini. Nah, pipa, nama pipa, nilai K, nilai Q, kemudian KQ kuadrat, 2 kaki.
Nah, kemudian dihitung dengan pedoman searah jarum jam positif, nilai KQ-nya, KQ kuadratnya berlawanan jam negatif. Nah, ini dihitung AB searah jarum jam, ini AB berarti positif. BD searah jarum jam berarti positif juga. AD berlawanan berarti negatif. Kalau dijumlah 7.100. 2 kaki KQ-nya 600 berarti delta 1 ini 7.100 dibagi 600 sama dengan 11,83. Sedangkan ini kelihatan jaring 2 BC 35 ini, BD 35, BC sejajar jarum jam putarannya, sedangkan BD berlawanan sehingga nilai KQ kuadratnya BD itu negatif. BD mana? Ini BD. Negatif 4900. Demikian juga nilai DE. DE mana? ED dan DE sama ini. Ini juga negatif 8000. Nah, yang positif adalah 35 dan 10 nilainya ini. Kalau ini dijumlah negatif 7.800. Sedangkan 2 KQ-nya 1000. Jadi delta Q2 sama dengan min 7.800 per 1000 sama dengan min 7,8. Lah harus begini ini. Jadi jelas. Jangan positif dan negatifnya nggak tahu gunanya. Ini yang delta Q1 positif, yang delta Q2 negatif sesuai dengan perhitungan. Nah, gitu. Kemudian dikoreksi. Nah, koreksi itu tadi. Satu batang menjadi 2 anggota. Jaring itu dikoreksi juga 2 kali. Nah, jaring 1 yang 1 batang menjadi 2 anggota siapa? BD. BD tadi nilainya 35, BC 335, sehingga jumlahnya 70 sama dengan AB. Nah, koreksi delta Q1 positif, Q1 11 8333, sehingga koreksi pipa AB sama dengan 70 min 11,833 sama dengan 58,1667. Demikian juga pipa BD 35 min 11 searah jarum jam jadi positif 35-nya sehingga sama dengan 23,1667. Tidak berubah, positif menjadi positif berarti arahnya masih ke bawah. Pipa aliran BD itu alirannya ke bawah. Kemudian pipa DA pipa yang serong itu alirannya berlawanan jarum jam jadi negatif. Negatif 30, negatif 11, min 11. Jadi min 41,833. Nah, kok ditulis plus? Karena ini besaran debit yang keluar, minus hanya arahnya. Sehingga diberi harga mutlak besarnya adalah 41833 liter per detik. Arahnya berlawanan jarum jam. Nah, keterangannya itu. Kemudian jaring 2. Jaring 2 juga BC, CE, ED, dan DB. Nah, yang sejajar jarum jam adalah BC dan CE. Nah, ini yang CE ini tidak pakai harga mutlak. Jadi 10 nilai delta Q-nya, delta Q2 tadi minus, jadi min jadi plus. Nah, yang pipa BC 35 min plus, berarti plus 7,8 sehingga sama dengan 42,8. Arahnya sejajar jarum jam ke barat, ke kanan. Sedangkan pipa BD itu negatif, tadi sudah dikoreksi oleh jaring 1. Hasilnya berapa dikoreksi jaring 1? Hasilnya 23. Arahnya ke bawah. Nah, sedangkan di jaring 2 ini arah ke bawah itu untuk jaring 2 itu negatif berlawanan jarum jam, maka ditulis di sini negatif.
negatif 23,1667 dikurangi jaring 2 kan min, dikurangi kurang berarti plus 7,8. 167 dikurangi 7,8 sama dengan 15 ditambah ini min 23,167 ditambah 7,8 sama dengan 15,3667. Nah, ini tadinya min 23 plus 7,8 jadi min 15,3667. Nah, min itu arahnya besarnya 15, maka ini di harga mutlak. Nah, gitu. Sedangkan CE itu arahnya 10 ke bawah, belum pernah dikoreksi, masih utuh. Dikurangi kurang 7,8, jadi menjadi 17,8. Arahnya searah jarum jam ke bawah, positif. Nah, sedangkan DE itu nilainya 40 berlawanan jarum jam. Jadi min 40, min jadi plus 7,8. Jadi min 40 plus 7,8 berarti sama dengan 3,2. Minus 3,2. Minus menunjukkan arahnya berlawanan jarum jam. Jadi DE itu arahnya berlawanan jarum jam, besarnya 32,2. Nah, itu. Nah, terus ini nilai yang dikoreksi ini itu dipakai untuk hitungan berikutnya pada saat pendekatan kedua. Tadi kan pendekatan pertama, sekarang pendekatan kedua. Ini. Nah, sekarang pendekatan kedua mana? Ini. Gambar pendekatan kedua. 58,16667 58,17. Terus yang BD 15,37 3, berapa tadi 3667 dibulatkan 37 supaya tidak penuh tempatnya. Nah, arahnya ke bawah, ini arahnya ke bawah juga serong, ini ke kanan, ini 4,2 ke kanan positif, 17,8 positif ke bawah. Nah, gambar pendekatan 2 seperti ini. Kemudian ini dihitung, hitungannya yang sama dengan tadi. Yang saat sejajar jarum jam positif, misalnya jaring 1, sejajar jarum jam apa? AB dan BD ini positif semua. Nah, KQ kuadrat ini ditabelkan positif. Yang negatif apa? Yang negatif adalah AD. AD negatif. Nah, terus ini dijumlah ke bawah sama dengan minus 922,16184 dibagi 490,2667 hasilnya sama dengan minus 188,099. Itu yang delta Q1 pada pendekatan kedua. Delta Q2-nya juga dihitung. Ini masukkan rumus. Yang berlawanan jarum jam adalah BD dan DE. BD ini bawah dan DE atau ED. Nah, ini negatif. Terus dijumlah ke bawah. Jumlahnya ternyata positif. Nah, dibagi 2KQ. Dijumlah ke bawah. Nah, dibagi itu, ini delta Q2 hasilnya 2,13. Itu positif, sedangkan yang delta Q1 negatif. Kemudian dikoreksikan lagi terhadap nilai Q0. Nah, koreksi lagi. Nah, ini jaring 1. Yang diperhatikan yang lebih seksama adalah BD karena satu pipa menjadi 2 anggota jaring. Jaring 1. Nah, 15 min jadi plus. Jadi sama dengan 17,247. Nah, sedangkan yang ini yang AB juga min jadi plus. Nilainya 60,047 berapa. Pipa di AD atau DA. Arahnya berlawanan jarum jam. Min jadi plus 41 minus 41,83
plus 1,88 sehingga hasilnya sama dengan minus 39,95. Minus itu arahnya besarnya 39,95 liter per detik. Nah ini jaring 1, jaring 2-nya sama. Yang lebih diperhatikan adalah BD. Maksudnya apa? Jangan kembali ke debit awal, tapi debit yang sudah dikoreksi. Debit yang sudah dikoreksi 17,247, arahnya ke bawah. Untuk jaring 2 arah ke bawah itu negatif, maka di sini pasang negatif. Nah, kemudian delta Q2-nya positif. Positif berapa? 2,134. Nah, berarti minus minus 17,247 minus 2,134, jadi sama dengan minus 19,38. Nah, minus itu arahnya berlawanan jarum jam, tapi nilainya debitnya adalah positif 19,38 liter per detik. Nah, ini kemudian pipa CE itu dari atas ke bawah 17,8 minus 2,134 sama dengan 15,658. Kemudian pipa DE itu dari kiri ke kanan. Nah, 29,17 minus. Nah, ini salah ini. Nah, ini salah, bukan 29 ini masih belum dibetulkan ini. Ini harusnya kita lihat di atasnya tadi. Di atasnya tadi 45, jadi 40-an masih. Nah, tapi ininya bener lah, ini yang salah ini nggak boleh ini. Ini dulu saya tak betulin kok masih salah lagi ya. Nah, saya nggak tahu, sudah tak betulin masih salah lagi. Ini mainnya 2,134 bener. Nah, nilai ini bukan itu. Bukan 29 tapi 40 berapa. Nah, ini mundur nggak bisa, bisanya maju ini. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ini yang dikoreksi ini nanti akan digambarkan pada pendekatan, gambar pendekatan ketiga. Nah, 34. Nah, ini 34 ini benar. Nanti kita lihat lagi. 34 benar. Nah, jadi digambarkan ke sini, kemudian dihitung di pendekatan sini. Nah, dihitung di pendekatan sini, ini negatif, maka ini BD negatif, ED juga negatif. Nah, kemudian dijumlah ini, delta Q2 ini 0,32. Delta Q1 ini 0,62. Nah, kemudian ini programnya nggak bisa mundur. Kalau yang biasa bisa mundur. Ini ada fotonya, fotonya nggak tonjolkan. Ini saya supaya Anda itu pada saat membuat video juga fotonya dimunculkan. Nah, ini kalau saya munculkan di sini nutup sehingga nggak bisa melihat, makanya tadi saya matikan. Nah, sekarang ini delta Q-nya. Kemudian kita lihat koreksinya. Koreksinya sama dengan koreksi pertama kedua tadi, sama persis. Nah, ini koreksinya. Koreksi ini kita pasangkan lagi. Nilai hasil koreksi ini kita pasangkan pada gambar pendekatan berikutnya untuk hitungan pendekatan berikutnya. Ini tadi sudah mengecil 0,6 dan 0,6 berapa tadi dan min 2, berapa. Nah, ini berikutnya. Nah, ini digambarkan berikutnya. Masih sama. Sekarang kesalahan gambar pendekatan keempat ini
delta Q-nya sudah 0,00. Nah, 0,00 semua. Jadi ini sudah lebih kecil dari 5%. Debit terkecil berapa ini? Untuk delta Q1, debit terkecilnya berapa? 18. 0,08. Sekarang delta Q2, debit terkecilnya berapa? 15. Nah, sekarang kita hitung persentasenya, persen kesalahan. Ini. Persen kesalahan. Kita ambil delta Q2 per 15,99 kali 100%. Kalau dihitung 0,06 per 15 kali 100% adalah 0,383%, kurang dari 5%. Jadi ini sudah teliti sekali. Nah, ini diktat yang ada soal tugasnya, tapi tidak saya kerjakan sampai soal tugas. Jadi ini penjelasan pengerjaan yang sama dengan tugas yang akan kamu buat, tapi soalnya soal ujian. Nah, silahkan dikerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini soalnya sudah ini. Nah, ini juga soal. Ini kemarin di kuliah untuk dikerjakan, tapi sekarang tidak disuruh mengerjakan. Oke, saya kira itu aja. Terus stop. Ini tadi. Ini naik. Aduh, gigi. Aduh, kok bisa sih? Stop.